Saya percaya saudara-saudara semuanya di rumah sehat, dan kalau bisa kita juga jaga protokol kesehatan ya. Jangan sering pergi kalau tidak penting, di rumah ya, work from home ya. Jangan hang out dan teman-teman ya. Itu bahaya sekali, kita nggak tahu siapa yang carrier gitu loh ya. Mari kita sama-sama percaya dengan iman bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita, melindungi kita dan menjaga kita. Oke, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah ini dan waktu yang begitu luar biasa. Kami punya kesempatan untuk belajar firman Engkau. Urapi hamba Engkau yang menyampaikannya dan kuatkan kami semuanya yang dengar dan yang menyampaikannya. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di Amsal 21 ayat 22 mengatakan, orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan melombokan benteng yang mereka percayai. Nah, di sini dikatakan tentang manusia sebenarnya adalah ciptaan Tuhan, makhluk yang hebat. Kehebatan manusia dan kemuliaan yang ia miliki melebihi sebatang pohon. Betapapun tinggi dan kekal pohon itu, manusia lebih mulia dari binatang. Betapapun kuat dan ganas seekor binatang, manusia lebih mulia dari malaikat. Walaupun dalam banyak hal malaikat melebihi manusia. Manusia dikatakan hebat bukan karena bakti dan jasanya, karena sebatang pohon kelapa lebih banyak bakti dan jasanya. Manusia dikatakan makhluk yang berani bukan karena keberaniannya, karena seekor singa lebih berani daripada manusia, bukan? Begitu juga kekuatan seekor gajah melebihi manusia, dan kelicikan iblis telah mengalahkan manusia. Dan lalu kenapa manusia dikatakan hebat? Karena manusia diciptakan segambal dengan Allah. Nah, itulah yang kita mau sampaikan. Kenapa manusia beda dengan binatang? Karena manusia diciptakan seperti Allah, seperti gambar Allah. Tanpa kehadiran Allah dalam diri manusia melalui firman dan rohnya, maka manusia tidak bermoral, berakhlak, tidak dapat berpikir dengan baik, memiliki rencana dan cita-cita. Jika manusia tidak berakal dan menggunakan akalnya, maka sebatang pohon lebih berguna dari manusia, bukan? Kehebatan manusia terletak pada semangat dan gairah hidupnya. Ya, ini penting. Binatang nggak ada, ya, dan yang lain nggak ada. Karena jika manusia tidak bergairah dengan bersemangat dalam mengerjakan sesuatu, maka seekor semut dapat mengajarnya sesuatu. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, inilah bijaksana semut. Semut kecil, nggak ada yang anggap, tapi dia bijaksana. Kita harus mau bijaksana, jangan menjadi pemalas. Semut itu siapin makanan sebelum hujan, ya. Siapin makanan sebelum ada terjadi sesuatu. Mereka gotong royong, ambil makanan, kumpul di sana. Pernah kan lihat semut itu jajaran puluhan, ratusan, dan mereka angkat beras, ya, daging. Nah, aneh sekali. Tetapi mereka ini rajin. Jika manusia tidak memiliki keinginan dan cita-cita, maka umur manusia itu mungkin hanya sebatas umur jagung, ya kan? Karena yang mendorong manusia untuk tetap hidup adalah semangat dan cita-citanya. Jadi kalau manusia tidak ada cita-cita dan semangat, sorry to say ya, dia tidak akan hidup dengan enjoy, dan maaf kata, tidak akan panjang umur. Karena dia nggak enjoy dan dia negatif sekali. Karena manusia yang tidak memiliki keinginan cita-cita adalah manusia yang mati. Itulah sebabnya kita mendengar istilah mati akal, mati kemauan, mati pikiran, mati langkah, dan juga mati kutu. Nah, janganlah kita menjadi pemalas. Kita mau menjadi orang yang bijak. Kehebatan manusia juga terletak pada kebijakannya. Orang bijak dapat melakukan perkara-perkara yang besar dan hebat. Ia dapat mengalahkan musuhnya. Jadi Amsal 21 ayat 22. Ia dapat mengambil hati orang. Ia dapat membuat siapapun yang bersahabatan dengannya menjadi orang hebat. Ia dapat membahagiakan orang lain. Ia sabar dan dalam segala hal. Inilah indahnya dan kehebatan manusia. Kalau manusia mempunyai firman Tuhan dalam hidup dia beda sekali hidupnya. Kehebatan manusia yang terletak pada imannya adalah akan kuasa Allah.
Imannya membuat ia tidak takut dan khawatir. Di dalam nama Tuhan Yesus kita tidak takut dan khawatir, karena Tuhan menyertai kita. Imannya membuat ia mampu membedakannya yang baik dan yang buruk, yang suci dan najis, yang tidak mampu dilakukan makhluk-makhluk lain. Kita mempunyai judgment. Manusia adalah makhluk berkarya. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Karya manusia membuat dia bernilai sungguh mahal di mata Allah, penciptanya, dan berguna bagi sesama manusia. Ibarat pohon, ya, jika tidak berbuah, maka ditebang dan dibuang ke dalam dapur api. Matius 3 ayat 10. Namun pohon yang berbuah dibersihkan supaya makin hebat buahnya. Setiap lanting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap lanting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Yohanes 15 ayat 2. Semua ciptaan Tuhan harus berkarya bagi Allah penciptanya. And may God bless you. Jangan kita nyerah. Tuhan Yesus telah menyediakan tempat yang indah di hari esok kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sama-sama berdoa, meminta Tuhan tolong dan berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau, dan ingatkan bahwa manusia sungguh kami butuh Engkau Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Engkau adalah yang terpusat di dalam kehidupan kami. Berkatilah saudara-saudari kami di gereja JSS Tuhan, dan juga mereka Tuhan Yesus yang melayani full time, yang kerja di gereja Tuhan. Engkau tolong, Engkau berkati, Engkau lindungi, jaga kesehatan mereka. Dan kami juga ingat berdoa Tuhan untuk anak-anak Engkau yang sakit, yang kena COVID Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau ikut campur tangan dalam nama Bapakku.